Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, kelas A121 Fakultas Hukum, NIM 21742010057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berjudul Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari perspektif hukum dan HAM. Bab 1, Pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini, Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Ada kurang lebih 64 orang yang telah ditinjau pidana mati, dijatuhi pidana mati oleh pengadilan. Beberapa di antaranya telah dieksekusi dan yang lainnya masih menunggu pelaksanaan eksekusi selanjutnya. Tahun 2015 dan 2016 misalnya, masing-masing terdapat 14 dan 16 orang yang dieksekusi pidana mati. Sedangkan pelaku yang eksekusinya ditunda hingga saat ini masih tersisa 14 orang. Narapidana yang dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan pada tahun 2015 adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia, Martin Anderson, Raim Asalami, Sylvester Obikwe, dan Okulidili Oyatanze asal Nigeria, Rodrigo Gularte asal Brazil, serta Zainal Abidin asal Indonesia. Dari 8 orang terpidana mati, 7 diantaranya adalah berkebangsaan asing dan seorang WNI. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampak belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Data tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka, tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka, dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk perekonomian maupun sosial ditenggarai mencapai 63 triliun rupiah per tahun. Dari gambaran di atas, penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang relatif membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental, juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional yang dapat dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian, negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh per orang, melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir. Salah satu usaha nasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 sampai 2006 tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita, dan berbagai kebangsaan. Paling banyak Nigeria, yakni 9 orang, dan 4 orang wanita dari berbagai, yakni 9 orang. Kemudian yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1994 sampai 2024, baru 2 orang, yaitu tahun 1994 terpidana mati Stephen, warga negara Malaysia, dan tahun 2004 Ayuda Parasne Chaubey, warga negara India.
Untuk terpidana mati tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih sejumlah 60 orang. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu social defense. Menurut Hartawi AM, pidana mati merupakan salah satu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Jika dikatakan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika, dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan kebijakan lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. B. Rumusan masalah, bagaimana relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. C. Metode penelitian. 1. Sifat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. 2. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mencakup 2 relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 3. Pendekatan. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kasus case approach dan pendekatan konseptual approach. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana narkotika. 4. Jenis dan sumber data. Bahan utama penelitian adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 5. Metode pengumpulan data. Ada 2 macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 6. Analisis dan penafsiran data. Setelah data terkumpul dan hasil studi literer maupun dokumen, maka diadakan reduksi dengan data dengan jalan membuka abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti. Bab 2. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Urgensi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Mengingat dampak negatif yang sangat besar oleh pidana narkotika, maka pidana mati sebagai ganjaran nampaknya memang sangat diperlukan. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ini lebih diarahkan kepada adanya keadilan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, pidana mati juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. 2 kutub pemikiran ini, yaitu kaum retentionist dan kaum abolitionist, terus bergulir seakan tiada henti. Walaupun demikian, penjatuhan pidana mati masih dirasakan urgen terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pada hakikatnya, pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa terpidana. Maka dengan menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana berarti menghentikan pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini berarti dengan adanya pidana mati, masyarakat merasa aman dan terlindungi dari gangguan jahat pelaku. Dilihat dari unsur perlindungan masyarakat yang demikian, kebijakan tentang pidana mati terhadap kejahatan narkotika dapat dikatakan memenuhi atau sesuai dengan aspek perlindungan masyarakat. Bab 3. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan terkait penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya dan rehabilitasi dan penegakan hukumnya, merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara empirik, korban tindak pidana narkotika semakin meningkat sehingga menimbulkan implikasi fisik dan psikologis tidak hanya terhadap korban pengguna tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Dalam konteks perlindungan masyarakat. 2. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu dialternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dengan demikian, maka pidana mati bukan salah satunya alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini, pidana mati bersifat ultimatum remedium, yaitu senjata pamungkas apabila jenis pidana yang diperkirakan tidak efektif. Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum
nasional maupun internasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights 1948 maupun International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin, namun dapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. B. Saran hasil penelitian ini dapat pembahasan menunjukkan perlunya kebijakan penerapan pidana mati secara selektif dan limitatif dengan ketentuan berikut: menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa. Pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu melalui pidana mati sebagai pidana khusus atau istimewa. Pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui masa percobaan selama 10 tahun. Tidak menggunakan pidana mati sebagai jenis pidana utama pokok, dan diutamakan penggunaan pidana mati hanya terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan akibat kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan atau keamanan negara. Dan pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan 10 tahun untuk perempuan hamil menunggu sampai melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga si terpidana sembuh. Terima kasih, dan ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Hukum. Terima kasih.